sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui, ikan merupakan salah satu sumber protein yang tertinggi. Nah, dari ikan tersebut bisa kita diversifikasikan untuk produk-produk olahannya. Untuk inovasi yang dihadirkan dari Ibu Yeni Sugiyarti STMSI, ini adalah teknologi pengalengan pindang patin tangkep. Ibu Yeni ini berasal dari Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Nah, mungkin penasaran nih sahabat inovasi di rumah, apa sih itu tangkep ya? Langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo, apa kabar Ibu Yeni? Baik, terima kasih Mbak Santi. Baik, Ibu, ini inovasinya mengenai teknologi pengolahan pindang patin tangkep nih, Bu. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Bu, kepada pemirsa di rumah, seperti apa nih, Bu, inovasi dan latar belakangnya, silakan. Baiklah, tangkep ini sebenarnya adalah singkatan talang kepuh yang merupakan kelurahan tempat kita memproduksi ikan patin ini. Ini saya sudah bawa sampelnya. Ini Bu Santi. Ini produknya ya, Bu, Produknya ya? sudah dalam kaleng dan dalam kemasan. Mengapa kita ngambil produk ini pindang patin? Karena Sumatera Selatan kan potensi ikan patinnya besar sekali ya, termasuk salah satu yang terbesar juga di Indonesia. Nah, kebenaran lokus kita yang di Talang Kepuh ini, potensi ikan patinnya juga sangat besar. Selama ini mereka hanya menjual dalam bentuk ikan biasa tanpa ada pengolahan lebih lanjut. Jadi kita sebagai peneliti memikirkan bagaimana kita bisa meningkatkan produksi jual atau nilai jual yang bisa berdaya saing di masyarakat. Baik, nih Bu. Jadi berawal dari hasil Sumatera Selatan ya, Bu, ya? Dan dari daerah Talang Kepuh tadi ya, cukup besar untuk dari hasil perikanan ikan patinnya itu sendiri ya, Bu, ya? Nah, Bu, ini mungkin bisa dijelaskan prosesnya itu seperti apa, Bu, sehingga mendapatkan tangkep ini. Sebelumnya kita lakukan dulu tahap seleksi, pindang patin mana yang akan kita kalengkan di Balitbangda. Hari itu dibagi 7 kelompok ibu-ibu, mereka semua membuat pindang patin yang terbaik dari kelompok mereka. Nah, yang menjadi juri ada APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, ada juga dari TPPKK Provinsi, ada juga peneliti, dan kita juga mengundang Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus juga, dan warga semua berkumpul di sana. Nah, dari seleksi tersebut diperolehlah satu kelompok ibu-ibu yang cita rasa pindang patinnya yang paling baik ya, di antara yang lainnya. Semuanya baik, tapi ini yang paling baik dan pas untuk kita produksi dalam bentuk kaleng. Jadi berawal dari sana ya, Bu, ya. Nah, kemudian mungkin sahabat inovasi di rumah ini cukup penasaran, Bu. Kalau dari proses pengalengannya sendiri itu seperti apa nih? Sebelumnya kita seleksi dulu ikan yang akan kita gunakan. Untuk satu kaleng itu sekitar 120 gram. Ikan dibersihkan, dipotong sesuai dengan ukuran. Selanjutnya ikan kita bawa ke dapur inkubator. Dari situ kita lakukan penimbangan per kaleng. Untuk kemasan satu kaleng itu sekitar 120 gram. Selanjutnya untuk pindang patin ini yang kuahnya itu dibuat oleh ibu-ibu dari Talang Kepuh. Nah, yang perlakuan ikan yang pertama kita lakukan adalah melakukan balancing dulu untuk menghilangkan bakteri. Itu dilakukan selama 15 menit. Ikan standby di bagian di ruang pengalengan. Setelah semua siap, kuah yang sudah siap tadi yang dibuat oleh ibu-ibu kita bawa ke dalam pengalengan. Nah, dari situ kita tuangkan kuah ke dalam kaleng. Selanjutnya kita lakukan lagi exhausting selama 20 menit. Nah, dari pengukusan exhausting itu
selanjutnya kita lakukan penutupan kaleng. Itu dengan menggunakan mesin simmer. Nah, sampai selesai, sampai habis. Setelah semuanya tertutup, kita masukkan ke dalam autoclave, temperatur 121 derajat Celcius, tekanan 1,2 atm. Kita lakukan sterilisasi selama 20 menit. Selanjutnya, selama 20 menit kita keluarkan kaleng tersebut dan kita lakukan pendinginan. Baik, nih sahabat inovasi di rumah. Jadi memang ada proses-proses tersendiri ya Bu ya, untuk sampai dari ikan mentah sampai ke selesai dalam bentuk kaleng ya Bu ya, tentunya melalui tahap-tahap tertentu. Nah Bu, ini kan tadi ada kerjasama dari pihak tenan talang kepunya sendiri dan peneliti dari timnya ya Bu ya, tim inkubator Balikbangda Provinsi Sumatera Selatan. Nah Bu, dari proses-proses tersebut, ini tenan ikut sampai proses mana nih Bu? Kalau untuk tenan, mereka cukup untuk sampai bagian pemasakan ini aja. Selanjutnya untuk mengukur kualitas dari pindang yang kita hasilkan, kita lakukan penelitian di BPOM untuk mengetahui bagaimana bobot tuntasnya, bagaimana kandungan gizinya. Jadi kita lakukan penelitian di BPOM dulu sebelumnya. Oke, jadi resepnya ini tetap dari resep tetap dari ibu-ibu talang kepu. Kita nggak bisa ganggu itu karena memang sudah jadi brand mereka. Cita rasanya mereka yang tentukan. Oke nih sahabat inovasi. Jadi kalau misalnya Ibu ada sahabat inovasi di rumah yang memiliki resep tersendiri juga, mungkin bisa bekerja sama atau bagaimana nih Bu Yani? Baiklah, selain dari talang kepuh ini, kita juga membuka kesempatan untuk daerah lain, kelurahan lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk mengalengkan produk mereka. Bisa ikan patin atau apapun yang menjadi ciri khas daerah mereka sendiri. Tapi sebelumnya kita harus adakan dulu penelitian, pengujian dulu apakah produk ini cocok untuk kita kalengkan atau enggak. Gitu Bu. Jadi ini bisa resep masing-masing ya. Sahabat inovasi di rumah mungkin bisa dilihat nih, ini adalah produk pindang patin tangkep. Nah, Bu di sini kan juga terlihat ya, ada informasi nilai gizinya, kemudian ini ada expired date-nya ya Bu. Kalau boleh tahu ini berapa lama nih Bu? Kita lakukan penelitian ini diperoleh masa simpan ikan patin tangkep ini sekitar hampir 11 bulan. Oke, berarti sudah hampir 1 tahun hampir ya Bu 1 tahun ya untuk masa expired itu sendiri. Nah, sahabat inovasi, jadi ini adalah produk inovatif dari Balikbangda, mungkin bisa dijadikan oleh-oleh ya. Karena kan untuk masa simpannya sendiri cukup lama ya Bu. Bu kalau boleh tahu juga nih Bu, ini saat ini bisa didapatkan di mana Bu? Oh ya, untuk saat ini pindang tangkap ini kita bisa peroleh di Kelurahan Talang Kepu sendiri, di tempat PKK-nya. Terus kita juga taruh di tempat oleh-oleh souvenir yang ada di toko-toko di Palembang, ada juga di Kriya, Nusantara yang menjual produk tangkap ini. Baik, nah Bu, jadi nanti kalau sahabat inovasi menginginkan produk ini, Bu bisa langsung datang ke tempat-tempat yang disebutkan oleh Bu Yani tadi, ataupun kalau tidak sempat, mungkin bisa meninggalkan komen ya Bu di link YouTube kita ini, atau nanti bisa kita sampaikan langsung kepada ibu-ibu yang berada di Talang Kepu ya Bu, sebagai produsen untuk penjualan dari pindang patin tangkap ini. Nah Bu, ini kan produksinya sudah dijual Bu ya, karena sudah secara resmi dan juga sudah memiliki legalitas tentunya ya. Baik nih sahabat inovasi di rumah, mungkin penasaran Bu ini harga dari satu kaleng pindang patin tangkap ini berapa Bu? Untuk saat ini kita jual sekitar 25.000 untuk satu kaleng ini. Sebetulnya sasaran ini bukan hanya untuk kita di Sumsel ini ya Bu, ini kan ini juga untuk oleh-oleh yang dari luar Provinsi Sumatera Selatan. Ini sangat praktis, tinggal kita buka, kita panasin. Kalau kita mau makan untuk toppingnya atau sesuai kebutuhan, ingin ditambahkan apa, tinggal ditambahin aja. Baik, jadi tentunya tetap higienis ya Bu ya, karena sudah melalui proses-proses yang disebutkan oleh Ibu Yani tadi pemirsa, dan juga sudah teruji secara laboratorium ya Bu. Jadi dimanapun, kapan saja ya Bu ya, bisa menikmatinya ya Bu. Tinggal seperti yang Ibu jelaskan, tinggal dibuka dan dipanaskan saja ya Bu, sesuai selera untuk toppingnya ya Bu. Baik nih Ibu Yani, mungkin bisa disampaikan Bu untuk harapan kedepannya seperti apa nih Bu? Harapan ke depan sih, selain di daerah
Talangkepu, kita inginkan juga di daerah-daerah lain memiliki produk ikan patin ciri khas mereka sendiri. Diharapkan ke depan bisa memproduksi dari tempat yang lain lagi. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ketua Umum TP PKK Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, OPD terkait yang turut bekerja sama dengan kita untuk mengembangkan produk pindang patin Talangkepu ini, Kota Palembang, terutama Kecamatan Gandus, Kelurahan Gandus, Kelurahan Talangkepu, tim peneliti juga dari Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Baik, kalau begitu Ibu ini sungguh inspiratif sekali ya, sahabat inovasi di rumah, di mana kita mengembangkan pangan khas Sumatera Selatan sendiri ya Bu. Nah, baik, tentunya sahabat inovasi di rumah juga jangan mau ketinggalan nih, terus tetap berkreasi dan berinovasi mulai dari lingkungan sekitar kita terlebih dahulu. Baik, kalau begitu sahabat inovasi di rumah jangan lupa kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.